Karena sejarah kebangkitan tidak lepas dari peran para pemuda untuk meraih sebuah kemenangan. Tanpa mengenal rasa takut, bergerak berjalan tanpa ragu, dengan menyebut asma Allah, bersama berjuang untuk berubah. Saya tadi mau menulis salah satu sumber, namanya Max Browns. Max Browns itu adalah seseorang yang disuruh oleh ayahnya untuk meneliti tentang apa penyebab kemunduran Islam saat ini dan bagaimana akan bangkitnya Islam suatu saat nanti. Dia meneliti dari mulai barat sampai ke timur, ya, dari Samudra Pasifik, Atlantik, ya. Ternyata kesimpulan akhir dari diteliti oleh Max Brown itu bahwa hari ini umat Islam sedang tertidur lelap pun masih ada sedikit gelintir orang yang luar biasa mewakili dari sekian besar umat Islam yang sedang tertidur. Itu pun masih ditakuti. Dan menyimpulkan bahwa mereka itu sekarang sedang nguliat tanda sebeuna sare gitu. Hudang manteu tina molorna tapi geus seueuh eta teh. Maka dia melaporkan hasil penelitian itu untuk dikaji ulang. Hati-hati, baru bangun dari tidurnya belum sadar saha dirina sorangan can ningali ka mamana eta teh karek hudang subuh kumaha sih cicing heura. Eta teh encan bertindak, baru bangun dari tidurnya saja belum bertindak, dunia sudah mulai ketar-ketir. Makanya segera Samuel Huntington menyerukan kepada dunia, bahkan akan ada kebangkitan ideologi yang selama ini terkubur, dia akan bangkit ke permukaan. Itu yang disebut dengan Islam. Gitu. Ini sekarang para pemuda pelan tapi pasti pergerakan ke arah itu sudah mulai. Makanya kebangkitan nggak bisa dibendung, tapi bisa diperlambat. Tapi mau tidak mau kalau kita berpikir objektif, media mainstream itu sudah kurang laku sekarang di mata publik. Apalagi ada konspirasi kebohongan yang sudah mulai terbuka. Ya. Ini barisan pemuda semakin hari semakin hoki mengaji, masjid semakin penuh. Ada apa ini? Ini baru bangun dari tidur, tapi belum beraktivitas. Kebangkitannya sudah mulai ditakuti. Makanya terus dibuat stigmatisasi yang negatif, ekstremis, radikalis, teroris. Kenapa? Ini untuk memperlemah generasi Islam yang mulai bangun dari tidurnya. Kan kalau teman beureun capek gawe teh budak geus bangun ti heula, tah ieu dipikasieun kan gitu. Karena sejarah kebangkitan tidak lepas dari peran para pemuda untuk meraih sebuah kemenangan. Maka dari itu sederhana saja barangkali mari kita tambah nilai perjuangan dan pengorbanan kita untuk menyambut kebangkitan itu supaya hasilnya nanti diberi minimalis wae gitu. Sedikit tambahlah sedikit. Godaan di antara jemaah dalam menuntut ilmu, kita akan diuji ini di sini. Demi Allah ini akan diuji, akan teruji. Kata Budi Asari, makin berat tekanan, kemenangan sudah di depan mata. Tergantung. Itu. Makanya saya menyerukan kepada teman-teman sekalian, kurangilah jam tidur itu, bangunlah malam untuk bersujud kepada Allah. Karena demi Allah kalian kuat semangat berjuang, tapi ketika dibangun malam masih lemah. Kata Sayyidina Umar tuh, dinginnya malam, beratnya ngantuk di tengah kegelapan malam. Kalau itu masih kalah, Anda nggak layak sebagai pejuang Allah. Waduh, berat. Ini ukurannya tahajud. Sagoreng-goreng nak teka tinggalin sholat fajar. Ya, setengah jam memeh sholat subuh lah. Qobliyah lah gitu tah. Lamun qobliyah geus katinggalin geus. Tikerlap kayak gitu, berarti katinggalin sholat subuh. Allahu Akbar, sholat subuh jam genap ya, bisa imbang jadi semuanya itu. Nah ini ketahanan mental itu setidaknya kalau tidak sholat tahajud, sholat subuh berjamaah itu saja. Karena kata peneliti intelijen itu, kalau sholat subuhnya orang Islam tidak seperti sholat Jumat, tidak akan ada kemenangan bagi umat Islam. Koreksi kita hari ini, sok sebarang gerinting sholat subuh. Ini kita sudah mulai bangun dari tidurnya. Sekarang ini adalah sandaran kita adalah
Para ulama yang tidak punya kepentingan dunia dalam dakwahnya, yang tidak punya kepentingan kelompok dalam dakwahnya, yang tidak punya kepentingan perut dalam dakwahnya, semata-mata li'ilali kalimatillah, semata-mata ingin menegakkan ayat-ayat Allah. Itulah yang kita ikuti. Rasanya beda. Makanya ini kan teman-teman juga bisa menilai mana ulama yang lurus semata-mata mengejar kepentingan akhirat atau hanya kepentingan dunia. Ini ulama tuh sebenarnya lagi terbelah menjadi dua. Kita berada di barisan mana? Makanya jauh tempo dulu 14 abad yang lalu Rasulullah menyampaikan bahwa kita ini seperti makanan di dalam nampan yang diperebutkan oleh orang banyak, oleh sedikit orang, tapi dari berbagai macam arah. Maka para sahabat, apakah pada waktu itu kita sedikit? Wa antum yauma idzin katsir. Engkau pada waktu itu banyak, tapi engkau seperti buih yang di lautan, menggunung tapi centang berenang, mudah dipecah, mudah dibelah, mudah dihancurkan. Buih sakuat-kuat lagi. Kenapa?